Bab 671. Pada saat itu, otot-otot di wajah Tang Wulin mulai berkedut juga. Teori macam apa ini? Tang Wulin buru-buru berjalan keluar dari ruang tunggu untuk memastikan bahwa suasana hatinya tidak terpengaruh oleh Xie. Dia berjalan menuju panggung kompetisi dengan seluruh penonton bersorak untuk Dai Yuyan. Dai Yuyan juga mencoba menahan diri saat dia berjalan keluar dari ruang tunggu. Ada apa denganmu? Yuanen Yehui tidak tahan untuk berdiri. Dia mengangkat tangannya dan mencekik Xie. Siapa yang akan tahu bahwa pria ini akan merentangkan tangannya dan memeluk Yuanen Yehui? Aku mengerti sekarang. Aku mengerti sekarang. Aku akhirnya mengerti. Xie tidak pura-pura gembira. Yuanen Yehui berusaha berjuang bebas dari cengkeramannya yang tidak disengaja. Dia bisa mencium bau darah di tubuh Xie karena kontak yang dekat. Akhirnya, dia menahan keinginan untuk berjuang ketika dia memikirkan semua luka di tubuhnya. Dia meledak. Lepaskan aku. Xie tidak memperhatikannya. Yuanen, aku mengerti sekarang. Aku benar-benar mengerti. Saya menikmati kebebasan dan kecerobohan selama fase sebelumnya. Saya menolak untuk berkultivasi dengan rajin. Dan itulah sebabnya saya tidak berhasil mengembangkan potensi sistem kelincahan saya. Namun, sejak saya dipicu oleh respons Anda, saya mulai bekerja keras. Saya bekerja dengan rajin dalam upaya untuk mengejar Anda sehingga saya bisa menjadi layak untuk Anda. Saya meningkat pesat selama periode itu. Dan saya menjadi lebih percaya diri. Tidak apa-apa sampai sebelum kami berangkat. Saya menghadapi hambatan. Bukan hambatan budidaya kekuatan jiwa, tetapi hambatan guru jiwa tipe agility. Aku merasa seperti kehilangan arah. Meskipun saya masih berkultivasi dengan susah payah, tetapi keterampilan, kecepatan, dan juga pemahaman saya tentang sistem kelincahan tidak meningkat. Baru setelah pertempuran sebelumnya aku akhirnya mengerti. Alasan mengapa saya mencapai kemacetan seperti itu adalah karena tali busur di hati saya terlalu ketat. Rahasia sistem kelincahan adalah kebebasannya. Jika seseorang tidak mampu menggabungkan dirinya ke dalam elemen kebebasan, maka tidak mungkin bagi seseorang untuk sepenuhnya mengendalikan kelincahan. Karena itu, saya mengerti bahwa saya tidak perlu menekan diri lagi. Saya akan melepaskan hati saya. Saya pasti akan menjadi lebih kuat. Dan saya pasti akan membuat diri saya layak untuk Anda. Suaranya semakin lemah. Pada akhir kata-katanya, tubuhnya sudah bersandar pada Yuanen Yehui. Dia jatuh pingsan. Bobotnya bukan masalah bagi Yuanen Yehui karena basis kultivasinya. Namun, dia berdiri di sana dengan lamban saat dia memeganginya. Dia bisa merasakan obsesi yang mendalam di hatinya. Dan juga kegigihannya. Jadi, semua ini untukku. Sebuah cahaya aneh melintas melewati mata Yuanen Yehui dan menghilang. Dia mendukung Xie dengan hati-hati kembali ke sofa dan meninggalkannya tertidur di sofa. Fungsi tubuhnya normal. Hanya saja dia terlalu lelah. Dia membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Sementara itu, Tang Wulin dan Dai Yuyan telah berjalan ke panggung kompetisi bersama. Keributan dari tribun dibungkam dengan penutupan perisai pelindung. Tang Wulin menggosok telinganya dan menatap Dai Yuyan. Dia tersenyum dan mengungkapkan mulut putih mutiara. Sedikit suara iya. Kedua kontestan terpisah ratusan meter. Namun, suaranya jelas bergema di telinga Dai Yuyan. Dai Yuyan menatapnya dengan tatapan terbakar. Dia tampak sangat fokus. Dia tidak akan tertangkap basah ketika menghadapi Tang Wulin. Juga tidak akan membiarkan dirinya melakukan kesalahan. Kemenangan pertandingan ini sangat penting. Dia tidak akan mempertimbangkan usia Tang Wulin. Saat ini, Tang Wulin sama di matanya. Sebaliknya, Tang Wulin tampak santai dan tidak terkendali dibandingkan dengan dia. Lengannya bergetar beberapa kali di sampingnya. Setelah itu, dia menarik napas panjang. Dia tampak membesar selama inhalasi seolah-olah naga raksasa yang berhibernasi perlahan-lahan terbangun. Fluktuasi kuat esensi darahnya bisa dengan jelas dirasakan oleh Dai Yuyan yang beberapa ratus meter jauhnya. Dia menyadari bahwa Kapten Akademi Shrek memiliki garis keturunan yang sangat kuat melalui pengalaman rekan-rekannya dalam memerangi Tang Wulin. Dia telah menekan Sumu, Hua Lantang, dan Sima Xian berturut-turut.
Kekuatan garis keturunan Tang Wulin mungkin bisa melebihi kekuatannya, tetapi itu tidak masalah. 3, 2, 1. Mulailah. Karena kedua pihak sudah siap, wasit mengumumkan dimulainya pertempuran besar ini. Cahaya abadi-abadi bersinar di wajah Tang Wulin. Sisik emas dan sepasang cakar naga emas kemudian muncul. Tingginya memanjang ke atas dengan suara letupan yang datang dari tulang punggungnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah sepenuhnya terentang. Dia benar-benar tenggelam dalam sensasi kekuatan esensi darahnya saat ini. Sensasi itu luar biasa. Esensi darah di tubuhnya melonjak sementara aura tebal Raja Naga Emas samar-samar terasa di tubuhnya. Energi Golden Dragon King yang datang bersama dengan terobosan segel itu menyatu sempurna dengan kekuatan jiwanya. Warna keemasan samar-samar melapisi kulitnya, bahkan di tempat tidak ada sisik. Ada ilusi berbentuk naga samar yang berkilau di belakang tubuhnya. 2 cincin jiwa emas muncul dari bawah kakinya. Tang Wulin mengambil langkah raksasa ke depan dan berlari lurus menuju Dai Yuyan. Cincin jiwa pertamanya bersinar dan tubuh naga emas dilepaskan. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya dalam sepersekian detik, diikuti oleh sepasang matanya yang berubah menjadi warna emas yang mempesona. Dia telah membaik sekali lagi. Yuanen Yehui, yang duduk di sofa menonton pertempuran, memiliki pemikiran seperti itu. Kekuatan Tang Wulin meningkat pada pertandingan berturut-turut. Itu masih tubuh naga emas, namun kekuatannya berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Mungkin peningkatan kekuatan jiwanya adalah yang paling lambat di antara rekan-rekannya. Tapi dia adalah yang tercepat dalam peningkatan kekuatan keseluruhan di antara mereka. Ketika dia pertama kali bertemu Tang Wulin pada awalnya, kekuatannya lebih rendah dari miliknya. Dia bahkan tidak menganggapnya sebagai lawan yang layak. Namun, dia sering menciptakan keajaiban setiap kali dia menghadapi musuh yang tangguh. Semakin tinggi stres, semakin kuat tubuhnya. Pertempuran ini sangat berarti bagi Star Luo Empire. Itu juga berarti bagi Akademi Shrek dan bahkan seluruh aliansi Dou Luo kontinen. Jika Tang Wulin mampu mengalahkan Raja Harimau Dai Yuyan, itu akan dianggap sebagai prestasi yang bisa dibanggakan, bahkan jika ia gagal menjadi juara akhir. Karena fakta bahwa ia bertarung di kandang lawan dan perbedaan usia mereka, ia berada dalam posisi yang tak terkalahkan dan jauh lebih tidak stres daripada Dai Yuyan. Di kotak nomor 2, selain Penatua Kai dan Wu Zhangkong, ada juga 7 hingga 8 perwakilan korps diplomatik benua Dou Luo yang duduk. Mereka semua memiliki sikap serius. Awalnya mereka tidak terlalu memperhatikan ketika Shrek Academy berpartisipasi dalam kompetisi. Beberapa perwakilan terkemuka bahkan melakukan kegiatan pertukaran di tempat lain. Sepanjang jalan, Akademi Shrek menderita karena harus menanggung beban cemoohan dan ocehan para penonton. Tetapi, mereka juga mencapai hasil yang lebih baik. Perwira tinggi korps diplomatik ini yang mewakili benua Dou Luo mulai memperhatikan kompetisi juga. Bisa dikatakan bahwa mereka tidak siap untuk kompetisi elit muda Masters jiwa tingkat tinggi muda. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim Tang Wulin dan anak-anak berusia 15 tahun lainnya untuk bersaing. Mereka akan memastikan bahwa Akademi Shrek membawa beberapa pembangkit tenaga berusia 20 tahun sebagai gantinya untuk memastikan kemenangan mereka. Dengan demikian, mereka tidak terlalu menghargai hasil kompetisi. Tetapi yang lebih mereka hargai adalah apakah siswa yang bersaing dari Shrek Academy dapat bertarung dengan gagah berani untuk aliansi. Kenyataannya, mereka puas bahwa 3 siswa dari Shrek Academy telah berhasil memasuki 16 final. Mereka 5 tahun lebih muda dari para kontestan lain. Tetapi mereka berhasil menjadi bagian dari 16 final. Hasil seperti itu cukup baik untuk mendapatkan prestasi bagi mereka dalam perjalanan korps diplomatik. Mereka telah menyaksikan pertandingan hari ini juga. Meskipun Xie kalah, Yuanen Yehui telah memasuki 8 final. Ini dianggap hasil yang bagus. Jika Tang Wulin mampu mengalahkan Raja Harimau Dai Yuyan, juga dikenal sebagai putra mahkota Kekaisaran Star Luo, maka ini akan menjadi serangan monumental ke Kekaisaran Bintang Luo. Itu akan memiliki pengaruh positif pada pertukaran antara Dou Luo Benua dan Bintang Luo Benua di masa depan. Penatua Kai, bagaimana pendapat Anda tentang persentase kemenangan untuk Tang Wulin dalam pertandingan ini? Tang Bingyao,
Pemimpin korps diplomatik yang merupakan wakil presiden parlemen federasi, bertanya kepada Penatua Kai yang berdiri di sebelahnya. Dari luar, Tang Bingyao tampaknya tidak memainkan peran penting dalam korps diplomatik. Tetapi, pada kenyataannya, hanya pejabat tinggi di lingkaran dalam yang tahu bahwa setiap tindakan korps diplomatik harus dilaporkan kepada wakil presiden. Jadi, dia adalah pemimpin yang sebenarnya, tetapi hanya beberapa orang yang menyadari hal ini. Penatua Kai menggelengkan kepalanya. Tidak mudah untuk mengevaluasi kontestan ini. Dia tidak memiliki keuntungan hanya dengan menilai kekuatannya. Namun, ia sering mampu menciptakan keajaiban. Dia juga monster di Shrek. Dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki akademi pada awalnya. Namun dia membuat jalan untuk menjadi kapten pasukannya. Dia mengandalkan kerja keras dan semangat yang tak tergoyahkan. Saya juga menantikan pertandingan ini. Mari kita lihat bagaimana pertandingan ini terjadi. Wu Zhangkong berdiri lebih dekat ke belakang. Tatapannya terbakar saat dia melihat layar raksasa di sisinya. Layar memungkinkannya untuk melihat lebih banyak detail daripada menonton arena kompetisi melalui kaca kotak. Bab 672. Dia telah memberitahu Tang Wulin dan yang lainnya bahwa dia akan membimbing mereka ketika mereka memasuki tahap terakhir kompetisi. Meski begitu, dia telah dihentikan oleh Penatua Kai. Itulah alasan mengapa dia tidak berada di sisi siswanya selama ini. Pengalaman itu menyakitkan baginya. Dia berharap bisa bergabung dengan murid-muridnya di saat yang tepat ini. Tang Wulin, semua yang terbaik. Ekspresi Wu Zhangkong tetap sedingin es. Tetapi tatapannya sangat panas. Itu terbakar seperti api. Tang Wulin dan Dai Yuyan keduanya berlari menuju satu sama lain. Saat Tang Wulin merilis tubuh naga emas yang mendominasi, cincin jiwa pertama di bawah kaki Dai Yuyan sudah bersinar dan muncul sebagai perisai cahaya putih. Pada saat yang sama, rambutnya yang keemasan dengan cepat berubah menjadi putih. Dan bulu tumbuh dari tubuhnya. Tubuhnya membengkak ketika otot-ototnya menggembung. Jiwa bela dirinya adalah harimau putih. Murid-muridnya sekarang memiliki semburat emas di dalamnya. 3 cincin ungu dan 2 jiwa hitam muncul dari bawah kakinya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Basis kultivasinya di pangkat Raja Roh dan cincin jiwanya yang jauh melampaui standar menandakan bahwa ia adalah yang terbaik dari generasi muda ini. Selain Long Yue, dengan jiwa bela diri yang luar biasa, dia mungkin juga yang terbaik. Kekaisaran Bintang Luo selalu menghormati kekuatan bela diri individu. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa ia mencapai posisi terhormat di antara banyak pangeran. Dia memiliki pikiran yang tenang sementara juga memiliki kekuatan bela diri yang hebat. Dengan demikian, Dai Tianling memiliki harapan yang sangat tinggi untuknya. Jarak antara kedua lawan cepat ditutup. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan master jiwa tipe agility. Karena mereka berbeda dari sistem agility. Sehingga setiap langkah yang mereka ambil, kekuatan pada tubuh mereka meningkat secara eksponensial. Ketika mereka akan bertabrakan, rasanya seperti 2 gunung akan saling menabrak. Boom! 2 sosok bertabrakan dengan kuat dalam semburan cahaya emas dan putih. Pasangan Tang Wulin dari Golden Dragon Claws melawan pasangan Tiger Claws dari Dai Yuyan. Kekuatan dan kekuatan jiwa mereka terjalin sekaligus. Tabrakan dahsyat mengirimkan gelombang kejut seperti angin badai di sekitar tubuh mereka. Setelah mereka berdua melepaskan jiwa bela diri dan kekuatan garis keturunan mereka, sosok mereka muncul hampir sama. Cakar naga emas dan cakar harimau tampaknya memiliki ukuran yang sama. Satu ditutupi sisik sementara yang lainnya ditumbuhi bulu. Pada saat kedua belah pihak melakukan kontak, tubuh mereka dikirim terbang mundur. Sangat mengejutkan semua orang. Mereka tampak sama serasi. Dengan kilasan matanya, Tang Wulin mendapatkan kembali momentumnya segera setelah dia tersandung. Dan dia langsung menerjang Dai Yuyan. Kakinya menginjak Ghost Shadow bingung trek saat ia dengan cepat menebas kepala dan dada Dai Yuyan dengan cakar naga emasnya. Ini bukan keterampilan jiwa, tetapi serangan yang terampil. Tidak biasa. Dai Yuyan juga tidak menggunakan keterampilan jiwa. Sepasang cakar harimau terus-menerus ditebas saat ia bertarung dengan Tang Wulin. Semburan ledakan mekar keluar dari tempat mereka bertabrakan. Meskipun basis budidaya Tang Wulin lebih rendah dari Dai Yuyan,
Tidak ada yang berhasil menang karena mereka berselisih. Mereka sama-sama cocok. Kekuatan jiwa Dai Yuyan sebenarnya berada di peringkat 54. Namun ia tidak mampu mengalahkan lawan ini. Dai Yuyan semakin khawatir saat dia bertarung. Datang dari Monster Academy. Dia tentu saja tidak kurang dalam pengalaman pertempuran. Selain itu, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dan dia adalah seorang guru jiwa tipe penyerangan. Jiwa bela diri macan putihnya tidak hanya kuat sendiri. Kekuatan juga merupakan salah satu kekhasannya. Selain itu, basis budidayanya jauh lebih tinggi dari Tanggulin. Perbedaan antara kekuatan jiwa di peringkat 54 dan yang tepat di atas peringkat 40 bukanlah masalah kecil. Memang, itu lebih dari 2 kali lipat. Namun terlepas dari keadaan itu, Dai Yuyan masih belum bisa menundukkan Tanggulin. Tidak hanya Tanggulin yang tangguh dan gagah berani. Dengan kekuatan dan kekuatan jiwanya digabungkan, dia juga tidak kalah dengan Dai Yuyan. Dai Yuyan bahkan lebih bermasalah dengan sepasang Golden Dragon Claws. Cakar naga emas kanannya hancur sementara cakar naga emas kirinya terkoyak. Dua efek khusus ini terungkap dengan jelas selama pertarungan mereka di jarak dekat. Tanggulin meluncurkan teknik Tang Sek dari Ghost Shadow membingungkan track dan catching hand. Sementara dalam ritme dengan metode controlling Crane Capturing Dragon, Tanggulin juga sedikit terkejut ketika mengetahui bahwa Dai Yuyan juga terampil dalam Ghost Shadow Perplexing Track. Dia juga dilatih dalam Mysterious Jade Hands. Dengan demikian, sepasang Tiger Claw-nya kaku luar biasa. Tidak mungkin Tanggulin bisa melukainya ketika cakar harimau-nya berselisih dengan cakar naga emas milik Tanggulin. Bagaimana mungkin semua orang dari Monster Academy menjadi murid Tang Sek? Secara teknis, mereka bahkan dapat dianggap dari sekte dan klan yang sama. Tanggulin tercengang. Tapi ini masih metode pertempuran favoritnya. Keduanya tidak menggunakan keterampilan jiwa. Tetapi mereka mencari celah. Itu juga mengungkapkan kedua belah pihak percaya diri karena tidak satu pun dari mereka takut manuver tiba-tiba yang menentukan yang akan menghasilkan kemenangan bagi lawan mereka. Pertarungan berlangsung beberapa menit sebelum Dai Yuyan mulai merasa tidak nyaman. Cakar naga emas Tanggulin terlalu kuat. Sulit baginya untuk melawan bahkan dengan tangan giok misterius dan cakar harimau miliknya. Selain itu, kekuatan Tanggulin tampaknya tumbuh saat ia bertarung. Dai Yuyan tidak terampil dalam penangkapan tangan dan dia belum belajar tentang pengendalian naga menangkap derek. Di sisi lain, Tanggulin memanfaatkan ritme dari dua keterampilan ini untuk bertarung. Jadi dia bahkan lebih mahir dalam pertempuran jarak dekat daripada Dai Yuyan. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi. Dai Yuyan membuat keputusan sekaligus. Hati-hati! Teriaknya lantang sementara cincin jiwa kedua di tubuhnya bersinar. Aliran cahaya putih meledak dan langsung menuju wajah Tanggulin. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Dai Yuyan. White Light Intense Light Wave. Dai Yuyan jujur dan terus terang. Dia bahkan dengan sengaja memperingatkan Tanggulin sebelum dia meluncurkan keterampilan jiwanya. Kedua pihak begitu dekat sehingga akan sangat sulit bagi Tanggulin untuk menghindari energi yang keluar dari mulutnya jika dia tidak memperingatkannya. Tanggulin mengangkat cakar naga emas kanannya dan menutupi wajahnya. White Light Intense Light Wave meledak dan menghempaskannya. Ini adalah perbedaan antara kekuatan jiwa. Kedua belah pihak menjauhkan diri mereka sekali lagi. Tanggulin merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Kekuatan White Light Intense Light Wave sangat kuat. Meskipun daya tahan Golden Dragon Claw kanannya besar, dampaknya masih membuat lengannya mati rasa. Dia heran. Cincin jiwa ketiga di tubuh Dai Yuyan berkilau. Dan tubuhnya tumbuh satu kepala lebih tinggi. Rambut hitam dan putih menutupi seluruh tubuhnya mengambil rona emas. Cahaya keemasan bahkan bersinar dari matanya. Bentuk kasar karakter Cina, Wang, muncul di dahinya. Itu adalah keterampilan jiwa ketiganya. Transformasi berlian harimau putih. Ini berbeda dari anggota sebelumnya dari Heavenly Kings Monster Academy yang dia temui. Tanggulin bisa mengatakan bahwa Dai Yuyan adalah orang yang benar dan terhormat. Dia tidak memiliki tetapi dia bertarung dengan kekuatannya sendiri tanpa mengandalkan trik. Di bawah pengaruh transformasi berlian harimau putih, momentum Dai Yuyan meningkat secara eksponensial dengan setiap langkah saat ia berlari langsung ke Tanggulin.
Sinar abadi yang berkilauan di mata Tang Wulin. Dia menghela napas dalam-dalam ketika dua jiwa emas berdering di bawah kakinya tiba-tiba berubah. 3 cincin ungu dan 1 jiwa hitam muncul. Karena lawan menggunakan keterampilan jiwa, tentu saja ia akan menggunakan keterampilan jiwa untuk menghadapinya. Blue Silver Emperor merambat keluar seperti segerombolan lebah dan menyebar keluar dari tubuhnya. Dunia Tuan Jiwa secara universal mengakui bahwa sistem kontrol dapat menahan sistem serangan. Tang Wulin melepaskan Kaisar Blue Silver pada saat yang tepat ketika ia bertarung melawan Dai Yuyan. Dia tidak bermaksud menyembunyikan kekuatannya dalam pertempuran ini. Dia ingin memenangkan pertandingan apapun yang dia bisa dan berjuang dengan sekuat tenaga di tahap kompetisi ini. Sulur Blue Silver Emperor setebal lengannya. Setiap bilah berkilauan biru tembus cahaya dengan urat emas samar di dalamnya. Tanaman merambat menyebar dengan cepat seperti naga biru. Dengan satu gelombang tangannya, pisau emas sepanjang 3 meter muncul dari masing-masing Tiger Claws Dai Yuyan. Bahkan tanpa melirik tanaman merambat, ia menebas mereka dengan cakar harimau. Bab 673. Namun, yang mengejutkannya adalah ketika cakar harimau itu mengenai Kaisar Blue Silver. Cakar itu hanya berhasil meninggalkan beberapa bekas pada mereka. Dia tidak bisa memutuskan mereka sekaligus. Ini jauh melebihi harapannya. Harapan awalnya adalah cakar harimau yang tajam seharusnya menjadi yang paling efektif melawan jiwa bela diri tipe anggur ini. Dia seharusnya bisa menebas mereka dengan mudah. Tang Wulin bergerak mundur dengan cepat. Saat dia mundur, sejumlah besar Kaisar Blue Silver berkumpul menuju Dai Yuyan tanpa henti. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwanya yang lebih tinggi. Dia baru saja menggunakan Blue Silver Emperor yang terjalin untuk menghalangi kemajuan Dai Yuyan. Setelah Blue Silver Grace berevolusi menjadi Blue Silver Emperor, itu bukan lagi jiwa bela diri yang tidak berguna sama sekali seperti sebelumnya. Setiap bilah Kaisar Blue Silver mengandung kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya mereka dapat memutar sesuatu untuk mengikat mereka, tetapi beberapa bagian frontal dari Kaisar Blue Silver yang tidak terlihat juga bisa berubah tajam tiba-tiba. Seperti paku tajam, mereka membidik titik-titik buta Dai Yuyan. Untuk beberapa waktu, Dai Yuyan telah mengalami peningkatan yang disumbangkan oleh dua keterampilan jiwanya yang hebat, yaitu White Tiger Protective Barrier dan White Tiger Diamond Transformation. Tapi, dia masih bergerak seolah-olah dia telah melangkah ke rawa berlumpur. Dia merasa sulit untuk bergerak cepat. Meskipun demikian, Dai Yuyan mengambil waktu. Sinar di matanya masih dipenuhi dengan keyakinan. Dia mengacungkan sepasang cakar harimau dan mundur tanpa henti ke Kaisar Blue Silver. Pada saat yang sama, dia berjalan menuju Tang Wulin dengan langkah kaki yang mantap. Dia sesekali membuka mulutnya untuk meludahkan seberkas gelombang cahaya intensitas harimau putih untuk membatasi mundurnya Tang Wulin. Kecepatan pertandingan ini tidak dapat dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Kedua kontestan tabah dan kuat. Mereka begitu tegar sehingga bahkan penonton umum dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di panggung kompetisi. Di ruang tunggu, para kontestan lain sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa bahkan cakar harimau Dai Yuyan tidak dapat memutuskan Kaisar Blue Silver Tang Wulin. Sementara itu, mereka berpikir bahwa menutupi seluruh tubuhnya dalam skala emas adalah kekuatan pertempuran terbesar Tang Wulin. Mereka tidak mengira jiwa bela dirinya sama kuatnya. Tang Wulin bergerak mundur perlahan. Dia membuat jalan memutar saat dia terus mengaktifkan keterampilan jiwa Blue Silver Kaisar pertamanya. Bin. Dia menunggu waktunya. Kedua kontestan sedang menunggu peluang masing-masing. Mereka menunggu saat yang optimal untuk melepaskan kekuatan ledakan mereka. Sampai sekarang, Dai Yuyan belum melepaskan keterampilan jiwa keempat dan kelima. Dia bahkan belum menggunakan baju perangnya. Begitu dia mengenakan baju perangnya, dia akan menjadi tangguh. Roh Dai Yuyan tenang dan dia stabil seperti gunung yang tinggi. Dia terus-menerus menilai kemampuan Tang Wulin di tengah-tengah pertukaran pukulan dengan Tang Wulin. Keuntungan terbesarnya adalah bahwa basis budidayanya lebih unggul dibandingkan dengan Tang Wulin. Dia juga dilatih dalam teknik rahasia Tang Sekte, metode surga misterius. Dalam hal kekayaan kekuatan jiwa, dia tidak kalah dengan Tang Wulin. Dia benar-benar diperlengkapi dengan baik untuk melawan pertempuran yang terseret.
Meskipun dia menggunakan dua keterampilan jiwa secara bersamaan, dia percaya bahwa jika dia terus melemahkannya, Tang Wulin tidak akan bisa menahan diri dan akan membuat langkah pertama untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, siapapun yang kehilangan ketenangannya akan menandatangani surat kematiannya sendiri. Justru karena kedua kontestan tahu ini bahwa tak satu pun dari mereka membuat langkah untuk menyerang terlebih dahulu. Mereka hanya melakukan kontak dan saling bertabrakan terus-menerus karena keduanya mencari peluang yang tepat. Pertandingan itu tampak agak lambat. Tetapi hanya mereka yang memiliki mata yang tajam yang bisa melihat bahwa pertarungan semacam itu menarik untuk ditonton. Setiap detail kecil membutuhkan pertimbangan. Mengingat langkah Dai Yu yang stabil, ia berhasil menangkis sebagian besar serangan Kaisar Blue Silver. Sepasang cakar harimau menari liar di depannya melindunginya dari serangan. Dia memukul dengan paksa pada Blue Silver Emperor sehingga mereka tidak bisa mendekatinya. Di sisi Tang Wulin, dia terus melambaikan tangannya tanpa henti. Dia mengendalikan Kaisar Blue Silver untuk mengikat lawannya seolah-olah dia sedang menenun helai sutra. Matanya sedikit menyipit saat dia terus mencari peluang terbaik. Dalam sekejap mata, 10 menit telah berlalu. Pertandingan ini telah berlangsung selama 15 menit penuh. Waktu yang dibutuhkan sudah melebihi dari pertandingan sebelumnya. Bahkan pertandingan di mana kedua kontestan menderita kerugian tidak membosankan seperti pertandingan ini. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa kompetisi akan terus berlanjut, sebuah cincin cahaya besar tiba-tiba muncul di tanah. Cincin cahaya ini melingkari Tang Wulin dan Dai Yuyan di dalamnya. Cincin jiwa ketiga di tubuh Tang Wulin akhirnya menyala. Alis Dai Yuyan terangkat sedikit. Sepasang cakar harimau tiba-tiba bergerak lebih cepat. Bersamaan, dia maju dengan langkah besar. Meskipun dia tidak tahu keterampilan jiwa Tang Wulin, jelas bahwa keterampilan jiwanya hanya akan efektif dalam cincin cahaya. Dia akan baik-baik saja selama dia berada di luar jangkauan cincin cahaya. Bintik-bintik cahaya bintang muncul dan dengan cepat menyebar ke lengannya. Di lengan kiri dan kanannya, tangan, lengan atas, dan bahu, potongan baju besi emas muncul. Pola emas gelap menyebar dan disposisi Tang Wulin yang mengesankan terasa menakutkan. Dia telah melepaskan baju tempurnya sendiri secara langsung. Bersamaan dengan itu, auman naga nyaring muncul dari tubuhnya. Ketika dia mendengar raungan naga, Dai Yuyan berhenti sejenak. Dia merasakan apa yang dirasakan Sumu ketika berhadapan dengan Tang Wulin. Di tengah raungan naga, dia merasa telah kehilangan kendali garis darah di dalam tubuhnya untuk sesaat. Detak jantungnya mendadak berdetak kencang. Aliran kekuatan jiwanya juga kacau. Dan dia gemetaran. Teriak Dai Yuyan. Pada titik ini, dia tidak akan menahan diri lagi. Cincin jiwa kelima di tubuhnya bersinar terang. Sinar cahaya hitam dan putih dua warna naik dari bawah kakinya dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, bayangan harimau raksasa muncul di belakangnya. Rambutnya kembali ke warna hitam dan putih. Tapi kali ini, seluruh tubuhnya bengkak. Tingginya mencapai 3 meter penuh. Sepasang cakar raksasa sepanjang 6 kaki. Tubuhnya memancarkan aura neraka yang menakutkan. Rambutnya sejernih dan tembus cahaya seperti kristal. Transformasi Dewa Setan Harimau Putih. Keterampilan jiwa kelima. Ini adalah bentuk terkuat dari jiwa bela diri Harimau Putih. Di bawah peningkatan 3 keterampilan jiwa besar dari White Tiger Protective Barrier, White Tiger Diamond Transformation, dan White Tiger Demon God Transformation, Dai Yuyan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Saat itu, bahkan ketika dia menghadapi Long Yue, dengan 3 keterampilan jiwa yang hebat ini, dia bisa bertahan selama beberapa waktu. Setelah ia melepaskan transformasi Dewa Setan Harimau Putih, ia melambaikan cakarnya. Kaisar Blue Silver hancur berkeping-keping. Dia melompat dan sepertinya dia akan keluar dari dalam lingkaran cahaya. Pada saat ini, auman naga yang dipenuhi dengan aura liar terdengar. Di belakang Tang Wulin, bayangan hitam raksasa muncul. Itu adalah kepala naga besar. Matanya merah darah. Itu meledak dengan aura yang sangat menakutkan. Itu membuka rahangnya yang besar dan meraung keras ke Dai Yuyan. Dai Yuyan merasa seolah-olah sebuah kapal besar menabraknya langsung.
Tubuhnya jatuh dari langit. Saat dia jatuh, dia melihat bahwa tanaman merambat yang awalnya hanya setebal lengan sekarang lebih tebal dari paha. Sulur Blue Silver Emperor meledak dengan cahaya biru gelap. Kerangka dalam mereka jauh di dalam mengambil warna emas gelap. Blue Silver Overload Transformation. Kamu bukan satu-satunya yang tahu bagaimana mengubah. Aku tahu trik itu juga. Ketika pertandingan mencapai titik ini, itu sangat intens. Itu sangat intens sehingga kecepatan yang dikomentari Venger telah meningkat secara dramatis juga. Perhatikan semuanya. Saat ini, kontestan Dai Yuyan baru saja melepaskan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Biasanya, Master Jiwa tidak akan memiliki lebih dari 2 keterampilan jiwa untuk meningkatkan tubuhnya. Tetapi jiwa bela diri macan putih adalah pengecualian. Karena pembatasan keluarga kerajaan, saya tidak bisa menyelidiki detailnya. Tapi, yang perlu diketahui semua orang adalah ini. Di bawah peningkatan 3 keterampilan jiwa besar, kekuatan, ketangkasan, dan kekuatan destruktif dari jiwa bela diri macan putih telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Semua orang, lihat, tanaman merambat Tanggulin tidak bisa lagi menahannya. Ah, tunggu. Perhatikan baik-baik semua orang. Tanggulin telah melepaskan keterampilan jiwa keempatnya. Apa itu kepala naga raksasa? Apakah ini semacam makhluk jiwa? Kenapa aku tidak bisa mengingat kembali keberadaan makhluk seperti itu? Ketika Fanger melihat kepala naga raksasa dari naga tuan besar, dia sangat heran. Dia tidak ingat pernah menemukan naga seperti itu. Lagi pula, Overlord Dragon adalah binatang besar yang mengerikan yang hanya ada di zaman purba. Dan telah punah sejak awal. Di Star Luo kontinen, binatang seperti naga tidak pernah ada sebelumnya. Ketika semua orang melihat kepala naga raksasa, mereka kagum dengan ukurannya. Itu bukan hanya Fanger, tetapi bahkan Long Yue tidak bisa membantu tetapi duduk tegak. Apa itu tadi? Naga apa itu? Long Yue memutar otak untuk mendapat jawaban. Tidak seperti Fanger, yang merupakan siswa paling menonjol dari Monster Academy. Ia memiliki akses ke semua sumber daya yang dapat ditawarkan akademi. Dia bahkan telah membaca beberapa dokumen dan buku rahasia. Tuan Naga. Mata Long Yue berkedip. Dia akhirnya mengerti sesuatu. Meskipun samar-samar. Kamu mengatakan bahwa garis keturunan di dalam tubuhnya adalah garis keturunan Naga Overlord. Tanya Lin San yang ada di sampingnya. Long Yue mengangguk dan berkata, ini sangat masuk akal. Meskipun Overlord Dragon adalah Elemental Dragon, dia secara pribadi memiliki garis keturunan Raja Naga Emas. Menurut legenda, Raja Naga Emas adalah bagian dari Dewa Naga kuno. Jadi, Overlord Dragon tidak bisa diperlakukan sebagai Elemental Dragon biasa. Tidak ada banyak naga sejati yang lebih kuat dari itu. Itu sangat menjelaskan. Munculnya kepala naga raksasa Overlord Dragon tampaknya telah menyesatkan semua orang dengan satu atau lain cara. Bab 674. Jiwa bela diri Tanggulin kontestan telah menjadi lebih kuat dengan melepaskan keterampilan jiwa keempatnya. Pohon anggur yang tebal. Tampaknya peringkatnya lebih kuat dari sebelumnya. Kontestan Dai Yu yang tidak dapat mengisi daya dari cincin cahaya itu. Tanaman merambat juga naik di dalam cincin cahaya. Dan mereka terlihat lebih kuat juga. Lingkaran cincin biru naik dari bawah kakinya. Blue Silver Golden Array adalah keterampilan jiwa ketiga Tanggulin. Sebenarnya, kekuatan terbesar skill jiwa ini adalah Elemental Stripping. Itu memiliki efek penahan yang kuat pada setiap atribut elemen. Ia juga memiliki kemampuan untuk mengikat lawan. Jika itu dalam keadaan normal, Blue Silver Golden Array tidak bisa membatasi Dai Yuyan. Setelah semua, kemampuan membatasi itu tergantung pada Bin Blue Silver Bin dan kemampuan menusuk. Namun, di bawah perbaikan yang disebabkan oleh transformasi Tuan Blue Silver, kekuatan Blue Silver Golden Array lebih tangguh daripada sebelumnya. Tubuh Dai Yuyan terikat dalam waktu singkat dan dia secara paksa ditarik ke tanah. Dai Yuyan tetap tenang meskipun dia terkejut. Pada saat kritis, cincin jiwa keempat di tubuh Dai Yuyan bersinar terang. Tubuhnya tiba-tiba meringkuk. Kemudian, sinar cahaya hitam dan putih meledak dari tubuhnya. Sinar cahaya berkedip di udara. Mereka membawa kekuatan destruktif yang tak tertandingi.
Di bawah perbaikan yang dibawa oleh 3 keterampilan jiwa dukungan luar biasa. Kekuatan keterampilan jiwa keempat ini, White Tiger Demon Slaying Kill, diangkat ke gagang. Dia akhirnya berhasil memotong Kaisar Blue Silver tebal itu. Namun, itu juga pada saat ini ketika pisau Blue Silver Grace menusuknya dari tanah. Blue Silver Impaling Arai, skill jiwa kedua. Karena keterampilan mengendalikannya mulai berlaku, ia menindaklanjuti dengan serangkaian keterampilan kontrol. Saat ini, Tang Wulin sudah melompat ke udara. Di bawah peningkatan armor tempurnya, dia menebas Dai Yuyan dengan sepasang Golden Dragon Claws. The Blue Silver Impaling Arai tidak akan bisa menahan Dai Yuyan terlalu lama. Namun, instan adalah yang dia butuhkan. Instan sudah cukup. Kemudian, tiba-tiba, tubuh Dai Yuyan hancur dan meledak menjadi kepulan asap hitam dan putih. The Blue Silver Impaling Arai telah menusuk harimau kecil yang memiliki tubuh ilusi. Saat itu tertusuk, itu langsung menjadi transparan. Sementara itu, Dai Yuyan sendiri telah muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Dia mengambil beberapa langkah ringan dan menyerbu keluar dari jangkauan Blue Silver Golden Arai. Senyum tipis muncul di wajahnya. Karena kamu sudah melepaskan kemampuanmu, aku akan melakukan yang terbaik untuk merespon. Sinar cahaya ditembakkan dari tubuhnya, yang melengkung ke atas. Armor putih bersih dengan pola hitam jatuh di tubuhnya. Tidak sesaat kemudian, itu bergabung dengan tubuhnya. Dari penampilan warnanya, baju sirah pertempurannya mirip dengan Xie, tetapi mereka lebih tebal dan lebih berat. Pauldron di pundaknya berbentuk 2 kepala harimau. Armor perang menutupi seluruh tubuhnya termasuk wajahnya. Armor pertempuran, satu kata. Harimau. Tiger adalah nama yang diberikan Dai Yuyan untuk baju perangnya. Faktanya, semua master armor pertempuran satu kata sebelumnya yang memiliki jiwa bela diri harimau putih memberi baju perang mereka nama yang sama. Dengan baju perang di tubuhnya, aura di Dai Yuyan meningkat dengan cepat. Di bawah pengaruh transformasi Dewa Setan Harimau Putih, potongan-potongan logam putih bergabung ke atas dari dasar cakar harimau sepanjang 6 kaki. Logam-logam itu menjepit diri mereka di sekitar pangkal setiap cakar. Cakar harimau memancarkan lapisan cahaya emas gelap. Tubuhnya menjadi transparan seakan terbuat dari kristal. Tang Wulin yang melompat ke udara masih menargetkan Dai Yuyan. Seolah-olah dia belum melihat transformasi Dai Yuyan. Sepasang Golden Dragon Claws menebas ke bawah. Ekspresi Dai Yuyan berubah. Dia berteriak keras. Kamu berani. Bagian depan cakar naga emas Tang Wulin bersinar terang dengan cahaya keemasan. Dia meraih harimau kecil hitam putih 2 warna dan menutup cakarnya dengan paksa untuk menekannya. Harimau kecil itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya ketika ia tersebar di udara. Dai Yuyan mendengus. Aura di tubuhnya segera berubah. Ketika 2 pasukan saling berhadapan dalam semua kesiapan, apa yang tidak berani saya lakukan? Dia menatap lawannya dengan mata berbinar-binar. Semua ini akan diselesaikan jika kamu menggunakan baju tempurmu lebih cepat. Dai Yuyan menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tetap tenang. Dia tahu bahwa begitu dia marah, dia akan jatuh ke dalam perangkap pemuda yang licik ini. Dia ingat betul bagaimana kehilangan Dai Yuner. Tubuhnya menyala. Dai Yuyan berlari dengan ganas menuju Blue Silver Golden Arai. Dengan perlindungan armor tempurnya, tanaman merambat ini bisa dengan mudah digulingkan di matanya. Tang Wulin hanya berdiri di dalam Blue Silver Golden Arai. Blades of Blue Silver Emperors yang telah mengalami transformasi Blue Silver Overload muncul dari tanah terus-menerus ketika mereka mencoba untuk menghalangi langkah kaki Dai Yuyan yang semakin maju. Di bawah peningkatan armor tempurnya, kekuatan sepasang cakar tajam Dai Yuyan sangat kuat. Kaisar Blue Silver semua hancur saat ia menekan dengan bersemangat. Bahkan Blue Silver Golden Arai tidak bisa menghentikannya sedikit pun. Dai Yuyan yang sekarang berada di puncak masa jayanya, membuat jalan ke depan adalah sepotong kue karena ia hampir mendekati Tang Wulin. Aku takut pertandingan ini akan berakhir. Ada sedikit kelegaan dalam komentar Fanger. Tang Wulin telah mempertahankan cukup baik dari tabrakan sebelumnya. Dia berhasil menahan Dai Yuyan untuk sementara dan akhirnya membuatnya menggunakan baju perangnya. Ini saja sudah cukup untuk membuatnya bangga. Namun,
Tidak ada pertanyaan tentang hasil pertandingan. Dengan baju perangnya, kekuatan, kelincahan, dan kekuatan serangan Dai Yuyan membuat Tang Wulin kewalahan. Bahkan Kaisar Blue Silver Tang Wulin tidak bisa menghentikan langkahnya. Ada perbedaan yang nyata dalam peringkat mereka. Kedua lawan bergerak lebih dekat satu sama lain. Cakar harimau kanan Dai Yuyan tersapu di udara. 5 garis bilah cahaya menyilaukan meluncur langsung ke arah dada Tang Wulin. Anehnya, Tang Wulin tidak mengelak, juga tidak berusaha untuk memblokirnya. Sisik di tubuhnya berubah cerah. Ding! Di tengah suara yang tajam, sisik naga emas menyala dengan penuh semangat dengan cahaya. Aura Tang Wulin sendiri tiba-tiba meningkat. Secara bersamaan, di antara tanaman merambat Blue Silver Emperor, anggur emas melesat ke langit dan melilitkan dirinya ke Dai Yuyan. Dai Yuyan melambaikan cakar harimau secara naluriah dan ingin mengirisnya terbuka. Anehnya, ketika cakar harimau menghantam pohon anggur, meskipun cahaya keemasan dilepaskan, itu tidak memutuskan anggur. Sebagai gantinya, gelombang kekuatan pembalasan datang dan momentum pengisian daya Dai Yuyan secara paksa dihentikan. Tak lama setelah itu, kepala naga raksasa yang muncul sebelumnya muncul kembali. Itu menimbulkan geraman memekakkan telinga. Penindasan garis keturunan itu tidak seefektif biasanya di hadapan armor perang. Meskipun Dai Yuyan masih merasakan esensi darahnya mendidih, setidaknya ia pulih dalam setengah waktu normal. Saat ini, tribun penonton Star Luo Coliseum gempar. Mereka melihat dengan ketakutan ketika pohon anggur emas melilit Dai Yuyan sementara kepala naga raksasa meraung marah pada Dai Yuyan. Tang Wulin mengulurkan tangannya keluar. Sesaat kemudian, 2 benda besar, yang membuat mata semua orang melongo, muncul dalam genggaman Tang Wulin. Terlepas dari baju perangnya, cakar naga emas, dan kekuatan saleh Tang Wulin. Ketika 2 benda besar ini muncul di tangannya, tubuhnya sedikit tenggelam. Surga saya. Apa itu? Apa itu? Itu adalah sepasang palu raksasa. Itu adalah senjata raksasa mengerikan dari Misya hitam. Cahaya keemasan menyilaukan meledak dari palu raksasa. Raungan naga yang menggema menyebabkan garis-garis pola naga menyebar di palu raksasa. Itu adalah energi dari naga emas mengejutkan surga. Tang Wulin dengan berani mengayunkan palu kiri. Dia menggambar busur dari arah kiri bawah dan menembak lurus ke arah Dai Yuyan. Meskipun Dai Yuyan telah memblokir auman naga dengan baju sirahnya, jiwanya gugup sesaat. Selain itu, dia berjuang dengan ikatan Gold Song. Karena itu, dia kehilangan fokus sesaat. Ketika palu raksasa itu terbang ke arahnya, Gold Song mundur tanpa peringatan. Dai Yuyan yang sedang berjuang kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh berhadapan langsung dengan palu raksasa yang masuk. Seberapa besar palu raksasa itu? Bab 675. Setiap palu sepanjang 5 meter. Dan diameter palu mereka adalah 2 meter. Mereka tidak berlubang tapi kokoh. Mengapa Tang Wulin enggan menjualnya? Sepasang palu raksasa ini terbuat dari logam langka dan kokoh untuk dibut. Berat yang sangat besar dan jumlah logam langka yang digunakan jelas merupakan yang terbesar di antara semua senjata Misya yang pernah dilihatnya. Selain itu, ia dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Dan ia paling menyukai senjata berat. Bahkan ketika dia menjual Misya, dia tidak mau menjual sepasang palu raksasa ini. Ketika dia menghadapi lawan yang berbeda, dia memiliki taktik penanggulangan yang sesuai. Begitu dia tahu jiwa bela diri Dai Yuyan adalah macan putih, dia memikirkan taktik balasan untuk diterapkan. Dengan basis kultivasi Dai Yuyan, kemungkinan tidak memiliki dia dalam armor tempurnya rendah. Lalu, apa yang membuat Tang Wulin yakin bahwa dia bisa mengalahkannya setelah Dai Yuyan mengenakan armor tempurnya? Sejak dia meletus dengan kekuatan sekarang, Tang Wulin sebenarnya mulai mengatur jebakan untuk Dai Yuyan. Dia hanya memiliki satu tujuan. Dan itu untuk membuat Dai Yuyan berpikir bahwa dia sudah melakukan yang terbaik atau kehabisan akal. Ketika seseorang berada di atas angin, seseorang akan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk tergelincir walaupun hanya sedikit. Adapun Dai Yuyan, dengan kekuatan absolut dan dukungan baju perangnya, dia tidak punya alasan untuk berpikir mengapa dia tidak bisa mengalahkan Tang Wulin. Dalam keadaan seperti itu,
dia akan ceroboh. Apalagi ketika Tang Wulin telah menghancurkan jiwa rohnya yang membutuhkan waktu untuk pulih. Itu merupakan pukulan telak bagi Dai Yuyan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha menekan amarahnya. Dia tetap marah. Di bawah pengaruh berbagai faktor. Dan dengan aktivasi armor super naga emas Tang Wulin, Dai Yuyan langsung jatuh ke dalam perangkapnya. Boom! Kekuatan palu raksasa benar-benar luar biasa. Palu raksasa ini masing-masing lebih dari 2.500 kg. Ditambah dengan kekuatan Tang Wulin yang luar biasa. Dan dilengkapi dengan naga emas mengejutkan surga. Energi gabungan dari pasukan mereka akan menimbulkan kerusakan yang tak terhitung pada target mereka. Saat itu, bahkan Mesia hitam itu sendiri memiliki kesulitan menangani serangan palu raksasa ini. Sebelum Soul Masters mencapai pangkat judul Douluo, mereka masih dianggap sebagai manusia. Pada saat Dai Yuyan memperhatikan palu raksasa, itu adalah bola raksasa yang akan menghancurkannya. Dia secara naluriah mengangkat cakar harimau untuk memblokir palu. Tang Wulin telah memangsa Dai Yuyan yang tidak curiga yang telah dilemahkan dalam serangkaian serangan. Bahkan setelah Dai Yuyan mengalami serangkaian peningkatan dan cakar macannya telah ditingkatkan oleh armor tempurnya. Bagaimana dia bisa berharap untuk menangkis senjata super berat ini? Dai Yuyan menjadi bola meriam. Dia terpesona oleh kekuatan serangan Tang Wulin di udara. Tang Wulin menginjak tanah dengan kakinya. Raungan naga lain terdengar. Naga emas kecil bangkit dari tanah. Seperti mata air, mereka mendorong tubuh Tang Wulin. Golden Dragon Sakes the Earth tidak lagi digunakan untuk serangan. Sebagai gantinya, mereka digunakan untuk mendorong Tang Wulin yang membawa sepasang palu raksasa bersamanya. Tubuhnya naik ke udara segera. Sepasang palu raksasa membawa bersamanya kekuatan yang menakutkan dan angin yang busuk. Seperti meteor mengejar bulan. Mereka menabrak langsung ke tubuh Dai Yuyan. Tang Wulin tidak menunjukkan belas kasihan. Jika dia membiarkan Dai Yuyan waktu untuk mendapatkan kembali kedudukannya, dia tidak akan memiliki kesempatan melawannya dengan baju perangnya. Kejutan dari pukulan pertama membuat Dai Yuyan merasa seperti jeroannya terbakar. Bahkan jika armor perang satu kata miliknya telah meniadakan sebagian besar dampaknya, kekuatan palu raksasa itu menghancurkan. Itu sangat kuat sehingga ketika esensi darahnya melonjak dan bergolak, rohnya jatuh linglung. Saat ini, Tang Wulin telah menyusul Dai Yuyan. Sepasang palu raksasa jatuh dari langit dan menghancurkan tubuh Dai Yuyan berturut-turut. Ketika para penonton di tribun melihat sepasang palu raksasa yang lebih besar dari Tang Wulin akan mengenai Dai Yuyan, mereka tidak bisa menahan rasa ngeri. Benar-benar mengerikan. Ini benar-benar mengerikan. Boom! Dai Yuyan jatuh dari langit, menjatuhkan seperti bola meriam. Dia menabrak pusat kompetisi. Ketika sepasang palu raksasa diayunkan dengan kekuatan penuh, dampaknya lebih dari 5.000 kg. Tang Wulin mengangkat palu raksasa dan turun dari langit. Dia mendarat di dekat tempat Dai Yuyan menabrak tanah. Raungan naga nyaring terdengar di seluruh kolisem lagi. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dengan momentum dari keturunannya, dia mengarahkan palu ke arah kawah besar. Seruan sok bergema di seluruh tribun penonton. Orang ini benar-benar setelah kehidupan pangeran keempat. Di peron, Dai Tianling memegang meja dengan tangannya tanpa menyadarinya. Enci yang duduk di sampingnya tiba-tiba berubah ekspresi ketika dia berkata dengan lembut, "Ini buruk." Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, seorang tokoh menyerbu ke panggung kompetisi. Sosok itu mencegat dan memblokir sepasang palu Tang Wulin. Sosok itu mengangkat tangannya dan secara mengejutkan membubarkan kekuatan yang luar biasa dan mendorong Tang Wulin. Bersama dengan palunya, pergi. Tang Wulin, dengan palu di tangannya, berbalik untuk beberapa revolusi sebelum ia jatuh ke tanah. Dia terhuyung-huyung untuk beberapa langkah sebelum dia berhasil menenangkan diri. Namun, di wajahnya, ada sedikit senyum. Orang yang mendorongnya ke samping adalah seorang penatua. Dia ternyata menjadi wasit untuk pertandingan ini. Saat ini, ada 8 cincin jiwa yang berkedip di tubuh wasit. Ketika dia pergi untuk melihat kawah, Dai Yuyan sudah berdiri. Meskipun tampak agak goyah, Dai Yuyan tampak dipukuli. Kepala dan wajahnya tertutup abu. Dan sebagian besar tubuhnya terbuka.
Dari pauldron ke pelindung dadanya, armor perangnya berkurang. Bahkan White Tiger Demon God Transformation dan Diamond Transformation benar-benar hancur oleh dampak serangan yang intens. Siapa yang memintamu untuk masuk? Dai Yuyan sangat marah pada wasit. Wasit tertegun sejenak. Jika ada pertandingan lain, dia tidak akan ikut campur sebelum hasil pertandingan diputuskan. Namun, dalam situasi saat ini, seandainya dia membiarkan Palu Tanggulin memukul dengan benar, ada kemungkinan besar bahwa Yang Mulia Pangeran keempat akan berada dalam situasi hidup dan mati. Dari sudut pandang wasit, dia tidak melakukan kesalahan. Dia harus memastikan keamanan para kontestan. Ketika Dai Yuyan dikirim menabrak ke tengah panggung kompetisi, dia telah menggunakan kekuatan dari baju tempurnya dan entah bagaimana berhasil membubarkan sebagian besar dampak. Kemudian, dia mengumpulkan semua kekuatannya dan bersiap untuk kesempatan lain untuk menyerang. Serangan Palu Tanggulin hampir tidak mungkin diblokir. Tetapi Dai Yuyan memiliki keyakinan bahwa ia bisa mengakhiri pertandingan dengan Tanggulin yang menderita kerugian besar. Meskipun demikian, ketika wasit mengganggu dan menghentikan Tanggulin, hasil dari kompetisi ini ditetapkan. Dia tidak bisa lagi membalikkan hasilnya. Sebenarnya, ketika Tanggulin mengirimnya jatuh dari langit, dia melihat ada masalah. Armor perang Dai Yuyan sangat kuat. Itu tidak dibuat dengan sembarang logam langka. Pertahanannya tidak sepenuhnya hancur bahkan setelah pukulan berat seperti itu. Jadi, Tanggulin mengambil kesempatan untuk menindaklanjuti dengan serangan lain. Munculnya wasit berada dalam harapan Tanggulin. Ini ternyata merupakan skenario ideal baginya. Kemenangannya baru saja dikonfirmasi. Wasit sedikit terpana oleh tantangan Dai Yuyan. Setelah Dai Yuyan mengucapkan kata-kata itu, dia memperhatikan napasnya yang berat. Esensi darah dalam dirinya mendidih. Dia begitu terguncang hingga berdarah dari 7 lubangnya. Rohnya juga terganggu. Dia tidak bisa percaya bahwa dia membuat kesalahan seperti itu. Apapun itu, pria ini penuh tipu daya. Tanggulin telah menarik kembali palu raksasa miliknya. Dia menatap Dai Yuyan sambil tersenyum. Yang Mulia Pangeran keempat, Anda telah membiarkan dia menang. Dai Yuyan mendengus marah. Dia berbalik dan pergi. Kerugian adalah kerugian. Di bawah pengawasan begitu banyak saksi, dia tidak punya cara untuk menyangkalnya. Tidak peduli bagaimana dia menghibur dirinya sendiri, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak kehilangan pertandingan ini. Di peron, alis Dai Tianling terjalin erat. Enci menghela nafas pelan. Statusnya sangat membantu dia. Tetapi ada juga saat itu adalah belenggu. Di saat-saat terakhir, ia masih memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahannya menjadi kemenangan. Meskipun harga yang dia bayar tinggi, setidaknya dia masih punya kesempatan. Dai Tianling berkata dengan suara rendah. Dia kehilangan dengan kemauannya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Wasit tidak melakukan kesalahan. Enci tersenyum. Sebenarnya bukan hal yang buruk bagi pangeran keempat kehilangan pertandingan ini. Seringkali, hanya ketika seseorang telah gagal, orang tersebut dapat benar-benar dewasa. Dai Tianling sedikit terpana. Lalu, ujung bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Bintang Luo Kolisem berada dalam kebingungan. Kutukan dan kata-kata kotor dilontarkan. Dan cemoohan dan lolongan bisa didengar di seluruh Kolisem. Mereka kebanyakan ditujukan ke Tanggulin. Beberapa mengatakan bahwa dia jahat dan tidak punya rasa malu. Ada juga penghinaan pada pilihan senjata. Pada kenyataannya, mereka yang masih memiliki pikiran rasional tahu betul bahwa Tanggulin tidak melanggar aturan kompetisi. Aturan kompetisi tidak melarang siapapun untuk menggunakan senjata berat. Jika Misha diizinkan, mengapa senjata berat tidak? Tanggulin menekuk bahunya dan keluar dari panggung kompetisi sambil tersenyum. Dia memutar telinga tuli ke arah kutukan dari penonton. Bagaimanapun, lawannya untuk pertandingan hari ini adalah sang pangeran. Dia seharusnya tidak mengejek penonton lebih jauh. Itu tidak mudah. Dia akhirnya menang dan dia memasuki perempat final. Di pertandingan berikutnya, lawannya adalah Yuanen Yehui. Di antara keduanya, salah satunya pasti akan memasuki semifinal. Bersambung.